Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bang Tio, mantan clear service yang merasa dirinya ganteng daftar menjadi cover boy, tapi langsung ditendang gitu kan, dan hanya diterima sebagai office boy. Dan ketika saya minta gaji yang tidak wajar, mereka langsung mecat gitu kan. Akhirnya jadi pengangguran. Dan setelah luntang-lantung gak karuan kemana sini, kemari kemudian diusir dari satu tempat ke tempat lainnya, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias youtuber. Mohon doanya supaya channel ini berbuat untuk semuanya gitu kan, amin ya rabbal alamin gitu kan. Nah, pada minggu yang kemarin saya setelah seharian itu, kemarin kan hari Minggu ya, hari Minggu ya. Sekarang pada saat konten ini dibuat ini hari Selasa ya, ini hari Selasa. Nah, kemarin Minggu itu waktu saya refreshing itu jalan-jalan itu saya ke toko buku ya. Jadi setelah refreshing saya ke toko buku pengen nyari sesuatu buku yang beda dari yang lain, yang tidak saya dapatkan dari tempat-tempat lain gitu kan. Nah, ternyata di situ ada buku bagus yang sifatnya itu apa katanya, kalau dengan membaca buku itu kita nanti bisa menjadi kaya. Nah, kemudian saya ambil buku itu, kemudian saya beli dan saya baca. Nah, terus saya pikir buku ini itu nantinya mengajarkan kita kiat-kiat usaha apa gitu supaya kita nanti dapat untung besar gitu ya. Ternyata tidak gitu. Buku itu tidak mengajarkan kita untuk usaha apa supaya jadi kaya raya atau supaya untung besar, tapi buku itu hanya memberikan kita apa ya, sudut pandang, pola pikir gitu kan. Nah, dengan kita membaca buku itu, pola pikir kita itu berubah, dan itu kita baru bisa menjadi apa yang disebut kita layak untuk menjadi kaya atau layak menjadi sukses gitu. Jadi mereka buku itu membuat apa, pola pikir ya, mengajar kita pola pikir orang-orang kaya. Jadi apa yang dilakukan orang-orang kaya, atau lebih tepatnya saya katakan apa yang dilakukan orang-orang kaya sebelum dia kaya ya. Sebelum dia kaya tuh dia ngerjain apa aja, dan pada saat dia kaya terus mengerjakan apa saja gitu kan. Nah, itu yang ditulis di buku itu. Nah, ternyata menurut buku itu eh, orang-orang yang sebelum orang-orang yang kaya, sebelum dia kaya dan setelah kaya itu ternyata banyak melakukan suatu kesamaan-kesamaan, kemiripan-kemiripan gitu ya. Jadi kemiripan menarik kemiripan. Jadi mirip hukum tarik menarik ya. Padahal mereka tidak belajar hukum tarik menarik, tidak mempelajari itu, tapi ternyata mereka itu. Jadi di dalam buku itu, jadi penulis buku ini dia mewawancarai puluhan atau ratusan orang sukses di seluruh dunia. Nah, kemudian dia cari kesamaannya gitu kan, apa yang dilakukan orang-orang kaya itu, yang dilakukan orang sukses itu sebelum dan setelah sukses. Ternyata dari puluhan atau dari ratusan orang yang diwawancaranya itu memiliki kesamaan, memiliki kemiripan gitu. Jadi kemiripan menarik kemiripan, dan dia meringkas kemiripan itu atau meringkas hal-hal yang dilakukan orang-orang sukses itu ke dalam buku yang sekarang saya baca gitu kan. Dan karena buku itu panjang lebar, saya ingin meringkasnya dalam beberapa kalimat, dan itu supaya Sarah bisa mendapat informasi yang berharga tanpa harus membeli buku itu. Cukup dengan mendengarkan rasa hidup yang dikelola oleh Bang Tio gitu kan. Bang Tio dari tadi ngomong ada gitu kan, saya nggak sabar aja pengen jadi orang sukses. Oke. Pertama gitu ya, yang dilakukan orang-orang sukses itu sebelum dan setelah sukses itu ternyata mereka melakukan hal sama. Mereka melakukan satu rutinitas, dan rutinitas ini bersifat positif gitu. Jadi karena dilakukan selama bertahun-tahun, dilakukan dari sejak mereka kecil sampai mereka besar, akhirnya itu secara tidak langsung masuk ke dalam alam bawah sadar mereka gitu kan, alam bawah sadar mereka, dan itu direspon oleh alam semesta gitu. Dan karena mereka dari kecil sudah melakukan hal-hal hal positif ya, pekerjaan positif, dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar mereka, akhirnya lingkungan akan merespon alam bawah sadar seperti yang pernah saya terangkan, dan itulah yang direspon oleh lingkungan, dan sehingga pada akhirnya mereka ya berkelimpahan gitu kan, bergelimbangan kesuksesan begitu, seperti itu ya. Nah, lalu apa saja hal-hal yang mereka lakukan itu kan? Yang pertama itu adalah ya, sebelum mereka tidur ya. Jadi setelah mereka beraktivitas ya seharian, nah itu kan setelah mereka melakukan aktivitas harian kan mereka pasti kan tidur. Nah, sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Jadi pada saat sebelum tidur dan setelah bangun tidur ya, itu mereka melakukan suatu istilahnya afirmasi positif, atau kalau kita bilang bisa bilang doa ya, doa gitu. Jadi dengan kita berdoa ya, itu kita melakukan suatu afirmasi positif kan. Beberapa orang ada yang bilang antara afirmasi positif dan doa itu beda gitu kan. Mungkin
berbeda, tapi dalam hal ini kita bisa mengambil satu kesamaan ya. Jadi afirmasi positif itu adalah, saya pernah bahas kemarin di video sebelumnya itu tentang cara menghack alam bawah sadar ya, cara menghack alam bawah sadar. Nah, di situ kita masukkan hal positif itu ke dalam alam bawah sadar kita itu menjelang tidur, dan ternyata itu hasilnya sama dengan buku yang saya baca. Padahal waktu saya bikin kemarin itu ya tentang hack alam bawah sadar, saya belum membeli buku itu. Ternyata setelah saya beli buku itu hasilnya sama gitu ya, seperti itu. Jadi sama gitu. Jadi orang sukses pada saat mereka sebelum sukses dan setelah mereka sukses itu tidak berhenti melakukan afirmasi positif gitu. Jadi bukan sekarang gue udah kaya jadi afirmasi positif selesai, enggak, tetap ya mereka melakukan itu sampai di usia seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi afirmasi positif menjelang tidur ya. Dan setelah mereka tidur, kemudian esok harinya ketika bangun, nah sebelum beraktivitas ya, jadi bangun tidur mereka juga melakukan afirmasi positif juga atau doa. Jadi mereka melakukan doa sebelum tidur dan doa setelah bangun tidur gitu ya. Afirmasi positif sama ya. Nah, sebelum tidur itu mereka melakukan afirmasi positif itu dengan cara ini ya, banyak-banyak bersyukur terhadap rezeki yang mereka terima pada seharian ini gitu kan ya. Terima kasih Tuhan gitu kan, hari ini Engkau telah memberikan aku kesehatan sehingga aku bisa beraktivitas seperti biasa kan, bertemu dengan klien, bertemu dengan pelanggan yang baik hati gitu aja, seperti itu ya. Bersyukur. Jadi afirmasi seperti bersyukur. Terima kasih dengan tubuh yang sehat saya bisa bertemu dengan keluarga saya, bertemu dengan ini gitu, dan menjelang tidur pun gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, karena saya diberikan kesehatan akhirnya saya bisa tidur nyenyak gitu. Jadi itu terus pokoknya afirmasi positif menjelang tidur gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada saat bangun tidur, nah kita juga melakukan afirmasi positif gitu, tapi dengan narasi yang berbeda, tapi intinya sama, afirmasi positif. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan nafas, masih diberikan umur untuk melakukan kebaikan-kebaikan di depan saya nanti gitu kan. Terima kasih Tuhan, seperti itu ya. Supaya mudah-mudahan pada hari ini saya bisa menebar kebaikan lebih banyak lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi afirmasi positif gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu ternyata itu yang dilakukan oleh orang-orang sukses dan orang-orang kaya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu setelah bangun kan mereka pergi ke kamar mandi. Nah, ke kamar mandi untuk mandi gitu. Nah, terus di kamar mandi itu biasanya kan ada cermin. Nah, di situ pada saat bercermin, nah mereka afirmasi lagi positif gitu ya. Jadi mereka afirmasi lagi gitu kan. Aduh, terima kasih Tuhan, Engkau telah Engkau berikan wajahku yang ganteng gitu, atau wajahku yang cantik gitu, sehingga dengan kecantikan dan kegantengan ini aku percaya diri menghadapi orang-orang di sekelilingku gitu. Dengan kecantikan kegantengan ini, dengan kecantikan dan kegantenganku ini, aku bisa pede menghadapi klien-klien saya gitu kan, seperti itu. Jadi saya bisa bisa menambah vibrasi diri gitu, dan bisa dipandang oleh orang gitu kan, lebih dihargai, lebih dihormati gitu ya, seperti itu ya. Dan itu kita lakukan setiap hari ya, setelah kita bangun tidur dan menuju kamar mandi. Nah, kemudian hal-hal yang dilakukan orang-orang sukses ternyata sebelum dia keluar ruangan untuk melakukan aktivitas ya. Kalau yang pedagang dia jualan, kalau yang kantoran orang pergi ke kantor. Jadi sebelum itu, jadi di dalam rumah mereka sudah mencatat ya. Jadi dan itu biasanya dicatatnya itu pada saat bangun tidur ya. Pada saat bangun tidur itu mereka mencatat, hari ini saya kan misalnya bangun tidur tuh subuh tuh sekitar berapa, setengah 5 ya. Jadi setelah misalnya sholat subuh gitu kan, nah terus mereka berdoa gitu. Nah, kemudian mungkin sekitar jam 5 mereka baru mencatat dari jam 5 ini, dari sejak jam 5 ini sampai nanti jam tidur ya, tidur misalnya jam 9 jam 10 malam, itu mereka mencatat. Jadi hari ini saya akan bertemu klien saya gitu. Jadi hari ini saya akan kesini, hari ini saya akan gitu. Jadi setelah dari sini saya akan kesini. Jadi semua seharian itu 24 jam itu dicatat gitu. Jadi tidak ada satu detik pun yang tidak dicatat oleh orang-orang sukses ini gitu. Jadi dia sehari-hari itu isinya penuh dengan catatan gitu kan. Nah, kenapa kita harus mencatat gitu kan? Nah, ternyata dengan menulis hal yang akan kita lakukan pada hari ini gitu, seharian itu, maka kita itu bisa menghemat waktu kita ya 70% ya. Jadi menurut penelitiannya kita bisa menghemat waktu kita 70% lebih banyak dari ketimbang orang yang tidak menulis gitu kan. Nah, jadi gambarannya gini ya, misalnya ya kita dapat proyek. Nah, kemudian proyek itu bisa diselesaikan 30 hari ya. Nah, itu mereka tidak mencatat aktivitas mereka sehari-hari gitu kan. Nah,
dengan mencatat aktivitas mereka sehari-hari, apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, itu ternyata mereka bisa selesai 70% lebih cepat. Jadi 70% dikali 30 hari, berarti sekitar 21 hari. Jadi lebih cepat 21 hari. Artinya dari 30 hari itu dengan mencatat aktivitas sehari-hari itu lebih cepat ya, 21 hari. Jadi 30 dikurang 21 berarti 9. Jadi 9 hari ya dengan mencatat aktivitas kita sehari-hari, apa yang akan kita lakukan dari pagi hari sampai menjelang tidur itu kita bisa menghemat waktu dan hanya bisa selesai dalam waktu 9 hari dibandingnya orang tidak mencatat gitu. Loh, kok bisa begitu Bang Tio gitu kan? Sama aja gitu kan, proyeknya sama, kemampuan sama. Iya, diasumsikan sama-sama pintar, sama-sama berpengalaman, tapi yang satu mencatat aktivitas mereka sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi, yang satu tidak mencatat. Ternyata orang yang tidak mencatat itu walaupun dia sama-sama diberi kemampuan yang sama, itu dengan yang mencatat dia banyak lupa ya. Kadang dalam hidup kita kan sering lupa ya. Jangan kata tidak apa seharian kita kadang habis dari duduk kita habis makan terus minum ya. Nah, kan kita seret. Nah, kita pengen minum, masuk pergi ke dapur ya, pengen minum, tapi sampai dapur kita suka lupa, tadi gue mau ngapain? Tadi mau ngapain? Pada lupa gitu kan. Nah, Sarah pernah seperti itu. Ya, nah kalau pernah itu biasanya kalau saya ketika saya lupa gitu kan, tadi mau ngapain ya? Itu saya balik ke tempat semula. Tadi saya duduk misalnya di bangku sebelah kiri. Nah, saya masuk ke ruang tengah yang tadi saya bangun, terus saya duduk di ruang bangku kiri yang tadi saya itu. Nah, ketika saya duduk, terus saya pegang piring yang tadi, saya baru ingat, oh iya kan gue mau minum gitu. Jadi ingat mau minum gitu. Jadi ketika ingat mau minum, balik lagi ke dapur, baru bisa minum gitu kan. Nah, itu seperti itu ya. Itu gambaran kalau kita tidak mencatat ya. Jadi kita sering lupa tadi mau ngapain nih. Oh, tadi malam kan gue udah janji jam 12 mau kesini. Tadi lupa, tadi jam 12 gue mau ketemu siapa gitu. Jadi bingung gitu ya. Dan kalaupun ingat itu udah sejam 2 jam. Setelah sejam 2 jam baru, oh iya tadi kan gue mau ketemu si ini gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Buang-buang waktu kan? Nah, harusnya dengan mencatat waktu kita jam 12 mau ketemu nih, tank itu begitu jam 12 ya langsung bisa ketemu. Tapi karena kita tidak mencatat, kita baru bisa ketemu klien kita yang tadi rencananya jam 12 itu jam 2 atau jam 3. Kenapa? Karena kita lupa. Jadi selama 2 jam kita mikir, tadi gue mau ketemu siapa ya gitu. Mikir terus gitu kan. Ada orang nanya, ada orangnya dicuekin gitu kan. Jadi akhirnya banyak waktu kebuang gitu kan. Banyak kan kalau satu aktivitas kita lupa. Misalnya seharian kita ada 10 aktivitas. Satu aktivitas kita lupa 2 jam, 2 dikali 10 kali lupa berarti kan 20 jam. Jadi 20 jam waktu kebuang ya gitu. Itu kalau kita lupa terus gitu kan. Bagaimana kalau kita banyak aktivitas dan sampai semuanya lupa. Jadi kesimpulannya catat gitu ya. Jadi catat aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Secara rinci gitu, hari ini kita mau kemana, besok mau ketemu siapa gitu sampai menjelang tidur gitu. Jadi kita ketika sudah kita catat terus catatan itu kita kantong kan, jadi bikin catatan yang kecil-kecil aja biar bisa dikantongin. Jadi kita bisa ini sesuai jadwal. Oh, hari ini jam 7 saya mau ketemu sini, udah selesai. Oh, jam 8 saya mau ketemu ini, udah selesai. Jam 9 mau ketemu ini, terus gitu sampai menjelang tidur. Jadi tidak ada satu hari pun dilewatkan dengan suatu kesia-siaan gitu ya. Sehingga menimbulkan waktu yang efektif, efisien. Jadi semua itu bisa dilakukan secara efisien. Nah, itu sebabnya kenapa orang yang tadi nyatet itu dia bisa selesai dalam waktu 9 hari, kira-kira gitu ya. Jadi kalau dia dapat proyek 30 hari tidak mencatat, dengan mencatat aktivitas kita sehari-hari itu bisa selesai dalam waktu 9 hari gitu kan. Nah, sekarang Sarah bisa bayangkan ya kalau Sarah praktekkan mungkin ada yang orang itu tetangga sebelah itu dia jadi sukses atau kaya raya setelah misalnya usia 70 tahun. Yang sebelah itu sukses baru usia misalnya belasan tahun atau usia 20 atau 30 tahun gitu kan. Nah, itu kalau misalnya diperhatikan itu lebih kurang itu mereka sama gitu dengan yang saya baca di buku gitu. Jadi mereka mencatat keseharian mereka sebelum berangkat ya. Jadi sebelum keluar rumah itu mereka mencatat ya. Jadi hari ini gue mesti ketemu siapa gitu. Dengan mencatat itu tadi hemat 70%. Jadi itu kalau dalam hal proyek. Kalau dalam umur misalnya kalau kita tidak mencatat aktivitas kita itu seseorang akan sukses di usia 70 tahun ya. Nah, ketika dia bisa selalu rutin ya mencatat aktivitas dia sehari-hari gitu kan, maka dia bisa menghemat waktu 70% ya kan. Jadi 70% dikali 70 gitu. Itu sekitar 49 ya. Jadi 70 dikurang 49 itu sekitar 21 ya. Jadi ya 70 dikurang 49 21. Jadi dari usia 70 tanpa mencatat dia sukses. Nah, dengan dia mencatat hasil keseharian dia itu bisa menghemat waktu 70%, artinya 49 tahun ya, lebih cepat. Jadi 70 dikurang 49 21. Jadi seseorang yang mencatat aktivitas sehari-hari dia bisa
sukses dalam waktu 21 tahun. Artinya 21 tahun sudah jadi miliarder misalnya kan. Nah, sementara yang orang tidak mencatat, ya dia jadi miliarder tapi setelah usia 70. Sangat jauh berbeda ya. Tidak mencatat 70 tahun dengan mencatat 21 tahun. Tentunya tidak sama ya. Ada yang usia sukses di usia 30, ada yang sukses di usia 28, ada yang sukses di usia 50 tahun. Jadi berbeda-beda. Tapi intinya kalau kita pengen sukses lebih cepat, ya itu kita harus melakukan catatan-catatan gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai menuju tidur lagi, seperti itu yang dilakukan orang-orang sukses gitu kan. Terus perlu juga saya ketahui, sama pencipta itu memberikan kita manusia itu waktu sama ya. Jadi setiap orangnya, mau dia cantik, mau jelek, mau ganteng, orang baik, orang pintar, mau dia bos atau dia kacung gitu ya, mau dia misalnya pejabat atau rakyat, itu semuanya sama, diberi waktu yang sama. Kita diberi waktu oleh sama pencipta sama 24 jam. Tidak ada orang tertentu yang dikasih spesialisasi. Oh, kamu ganteng nih, kamu saya kasih waktu 50 jam. Oh, kamu rajin sedekah, ini saya kasih 50 jam sama Tuhan. Enggak gitu. Kamu karena pelit, kamu jahat gitu kan, kikir, dengki, kamu saya kasih waktu sehari 2 jam. Enggak ada, semua ya, orang baik, orang jahat, cakep atau jelek, itu semuanya dikasih waktu 24 jam. Yang jadi pertanyaan adalah seberapa efektif kita menggunakan waktu yang diberikan sama pencipta untuk beraktivitas gitu kan. Nah, orang-orang yang sukses itu ternyata bisa memanajemen waktu gitu kan, memanajemen waktu, dan dia bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun masa depannya ya, bukan untuk membangun masa lalunya gitu. Orang sukses itu tidak bingung dengan, atau tidak galau dengan kegagalan di masa lalu. Begitu mereka gagal, mereka tidak kecewa, mereka gagal langsung move on dan langsung membuat target-target atau langkah-langkah selanjutnya yang baru, yang bisa membuat mereka bisa lebih cepat lagi bangkit, lebih cepat sukses gitu. Jadi mereka membangun masa depan. Jadi ternyata polanya gitu ya, yang setelah saya baca di buku, orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan itu dia sangat memperhatikan efisiensi waktu gitu. Jadi waktu yang diberikan Tuhan, mereka sadar sama gitu 24 jam. Jadi mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu, sehingga dengan mencatat itu mereka bisa mengkoreksi diri gitu kan, apa-apa aja yang kurang dari sini gitu, dan itu bisa dijadikan untuk membangun masa depan mereka. Kemudian biasanya orang-orang yang sukses itu atau orang kaya itu, dia di setiap akhir tahun ya, setiap akhir tahun mereka melakukan evaluasi gitu kan. Jadi dia punya aktivitas harian, aktivitas mingguan, aktivitas bulanan, dan aktivitas tahunan. Nah, setiap di akhir aktivitas itu, harian sampai tahunan, itu mereka mengevaluasi, wah hari ini hal-hal positif apa saja yang telah saya kerjakan gitu. Nah, kalau itu sifatnya bagus, itu dilanjutkan. Nah, terus hari ini yang kelihatannya itu sifatnya kebaikan, ternyata kok hasilnya kurang bagus. Nah, itu sama mereka dikoreksi. Jadi di tahun-tahun berikutnya itu hal-hal yang sifatnya tidak efektif mereka tinggalkan. Hal-hal yang itu efektif meningkatkan daya saing mereka itu dipertahankan. Nah, yang sifatnya tidak efektif, tidak efisien, buang-buang waktu, itu ditinggalkan dan diganti dengan hal-hal baru yang lebih efektif, yang lebih efisien. Nah, jadi setiap tahun setelah mereka koreksi diri, itu hasilnya selalu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan gitu ya, karena mereka selalu upgrade ya, tidak terganggu oleh masa lalu, selalu move on gitu. Jadi sama seperti yang saya terangkan filosofi gelas kosong di episode sebelumnya gitu. Jadi kalau kita mau maju ya, kita harus move on. Jadi kosongan gelas baru bisa menerima ilmu, jangan masih penuh kita menerima ilmu. Sama kayak kita kenyang, makan kenyang kan, terus dikasih orang, pasti kita nolak kan, udah begah kan. Jadi kalau kita mau menerima makanan dari orang ya, kita kosongin dulu gitu biar bisa makan, seperti itu gitu. Jadi filosofinya seperti itu ya. Jadi kita harus koreksi diri, terus harus mencatat aktivitas kita sehari-hari sehingga tidak satu detik pun waktu terbuang sia-sia. Oke, begitu. Mudah-mudahan filosofi orang sukses ini, hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses ini bisa Sarah ikuti, sehingga Sarah bisa ikut-ikutan sukses gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin gitu kan. Kalau misalnya Sarah masih bingung, silakan tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung, kritik saran saya tunggu di kolom komen, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan informasi Sarah dapat informasi lebih dulu gitu kan. Nah, kalau menurut Sarah ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman ya, teman-teman arisan, teman-teman grupi, ke teman-teman nongkrong gitu kan.
kasih tahu bahwa di channel saya hidup ada informasi yang bermanfaat dan itu sifatnya terus menerus continue. Jadi kalau rajin itu nanti Sarah dapat kebagian pahala berjamaah gitu kan, nanti tidur dapat pahala berjamaah gara-gara ada yang muter channel ini gitu kan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih bergelora dan lebih berkualitas dari episode sebelumnya gitu kan. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa